UATAS isi cash bantu saku lumbung dana Finplus pinjam cepat pinjamin Samir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Makin semangat lagi kita, makin kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang Galbay 19 aplikasi tidak pernah sekalipun didatangi DC. Nah, apa yang terjadi dan apa yang dia lakukan? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semua yang sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang Galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, saya mau tunjukkan dulu ya WA dari seorang teman yang berani menantang DC dari pinjol ilegal. Ingat teman-teman, sudah bukan 1-2 orang yang curhat ke saya, bukan 1-2 orang yang DM bertubi-tubi ke saya, yang isinya semua Galbay di pinjol ilegal dan tidak tahu bagaimana cara menghentikan teroran DC-nya. Nah, mungkin dengan cara seperti ini kalian bisa langsung membuat DC-nya terbungkam. Nah, ini dari aplikasi Unikredit yang mana diinformasikan Anda bayarkan sekarang dan saya klarifikasi. Ketemuan yuk, Anda pinjam secara online ya bayarnya online juga. Kalau ketemu Anda bayar lunas. Iya ayo. Kemudian dia langsung share lokasinya dan tiba-tiba DC-nya menghilang. Dan yang di share itu adalah di kantor polisi. Nah, ini benar sekali teman-teman ya, lakukan seperti ini jika kalian masih diteror sama DC pinjol ilegal dan rata-rata DC-nya langsung diam dan tidak lagi meneror kalian. Lakukan sekarang ya. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi ayo lakukan buat yang Galbay di pinjol ilegal, apalagi yang nggak tahu ya selama ini menggunakan pinjol karena taunya cuma download di App Store dan yakin di App Store itu semuanya adalah legal. Ternyata ujung-ujungnya adalah ilegal. Melakukan seperti ini dan banyak yang sudah berhasil. Dan lagi teman-teman ya, buat yang tidak paham sama sekali ataupun memang buru-buru terus cari pinjol mana saja yang bisa cair, ternyata ujung-ujungnya itu adalah ilegal. Caranya untuk membedakan adalah ketika kalian tahu pada saat buka aplikasi ya, pada saat di aplikasi itu tenornya bisa 2-3 bulan nih iklannya. Nah, pada saat pencairan ternyata tenornya hanya berlaku 14 hari ataupun 2 minggu saja. Nah, rata-rata yang model seperti ini hampir 80% itu adalah pinjol ilegal. Nah, seperti pengakuan teman kita ini yang minjam di Arta Niaga. Arta Niaga ini koperasi simpan pinjam teman-teman ya, dan sejauh ini pinjolnya itu masih ilegal. Nah, informasinya tadi kan tenornya 40 hari, terus keterangannya jatuh tempo tanggal 1 Oktober. Kok jadi berubah ya 14 hari langsung bayar, udah gitu bunganya gede banget. APL Arta Niaga, yang tahu komen dong, kok ini APL bohong ya. Pas di ACC jadi 14 hari, 2 kali pembayaran, tanggal 14 bayar 900.000, bulan depan tanggal 10 baru bayar sisanya. Nah, benar sekali, ini ciri-ciri dari pinjol ilegal. Iklannya luar biasa manis pada saat masuk, rata-rata tenornya jarang yang nyampe 3 bulanan, semuanya di bawah dari 3 bulan, bahkan kebanyakan 14 hari saja. Ada juga pinjol legal yang melakukan seperti itu, tetapi kuncinya kalau dia pinjol legal dia tidak akan masuk ke dalam slik OJK karena itu bukan syarat yang diminta OJK untuk bisa masuk ke dalam slik OJK. Ya teman-teman ya. Nah, oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi saya di sini akan membagikan ya, ada yang Galbay 13 bahkan 19 aplikasi pinjol mengatakan sampai hari ini dia aman-aman belum didatangin sama DC-nya, dan banyak yang menginformasikan kalau ada yang didatangin DC model-modelnya bentuknya seperti ini yang mengancam udah depan rumah, bahkan mengirimkan surat. Rata-rata ancaman yang model seperti ini tuh tidak pernah terbukti. Dan rata-rata itu adalah foto sejuta umat yang dikirimkan DC untuk menakutin kalian. Nah, seperti ini contoh ancaman-ancaman bohong ya, yang mana Galbay pinjam telat 3 bulan, DC-nya langsung WA, Bang Arif lagi di rumah nggak, seolah-olah mereka sedang lagi datangin orang-orang di rumah-rumah lain. Nah, banyak yang menginformasikan ini adalah hoax, bohong. Aku pernah dikirim foto itu Galbay ilegal dana digital. Kemudian ada lagi yang komen,
cocok, foto dari dulu nggak pernah diganti, gantilah foto sejuta umat masih aja diposting sama DC. Nah, ini membuktikan bahwa semua yang saya pernah katakan kepada kalian itu adalah benar. Banyak sekali DC yang random ngirimin kalian, banyak sekali DC yang asal mencaplok saja, yang intinya hanya untuk menakutin kalian, dan belum pernah terjadi mereka beneran datang setelah WA seperti ini, gitu ya. Dan lagi WA DC yang bentuknya seperti ini, mau tanya baru telah 2 hari dapat kayak gini dari DC-nya. Saya pinjam di APK pinjam duit, apakah benar datang ke rumah? Terima kasih. Sudah pernah saya sebutkan kepada kalian, DC yang pernah kerja menjadi debt collector, DC lapangan ataupun DC yang ada di kantor itu selalu membuat surat palsu, yang mana suratnya mereka bikin sendiri dan tanda tanganin sendiri, dan ternyata surat-surat ini juga random dikirim kepada orang lain. Ini buktinya, jir sama surat gitu pernah dikirim tapi pinjaman di GoPay, tapi sampai sekarang nggak ada yang datang tuh, udah telat 1 bulan. Bener kan ya? Surat, foto, dan apapun bentuknya itu dikirim random untuk sejuta umat. Jadi kalau kalian dapatkan seperti itu nggak usah kebingungan, langsung saja diblokir, hapus biar nggak jadi kepikiran, gitu ya. Nah, itu bukti-bukti ancamannya teman-teman ya. Mau apapun itu belum pernah ada yang terjadi, dan rata-rata DC yang mengirimkan ini untuk 1000 alamat orang yang galbay. Jadi jangan takut, jangan dibaca ataupun jangan dilihat wajah-wajah seram-seram DC-nya yang membuat kalian gentar. Yang penting kuncinya satu, jangan gegabah dan jangan buru-buru ambil keputusan. Seperti yang dilakukan teman saya ini, dia ada galbay di 19 aplikasi, sampai hari ini belum didatangin sama DC. Dan dia coba untuk bertanya kepada saya, dari beberapa aplikasi yang dia galbaykan ini, mana mbak yang aman? Uatas, isi cash, bantu saku, lumbung dana, Finplus, pinjam cepat, pinjamin Samir, aku laku ada kami, Artaniaga, Rupiah Flex, pinjaman amanah. Itu kak yang 13 aplikasi, isi cash 5 juta, bantu saku 1,6 juta, yang lainnya di bawah 1 juta, total semuanya 15 juta kak. Mana yang aman kak? Nah, ternyata coba saya pilih, kebanyakan ini semuanya pinjol ilegal yang masih dia pelihara. Nah, dari situ saya mengambil garis besar, berarti selama ini dia mengamankan dirinya dengan cara yang pertama, dia itu melis semua pinjol-pinjol yang dia galbaikan. Kemudian dari situ dia tanyakan kepada saya, mbak, mana yang aman, mana yang pinjol ilegal. Kemudian saya pilah-pilah, ini pinjol ilegal, ini yang ADC-nya, ini yang terorannya gede, dan ini yang aman. Nah, dari situ dia lakukan yang kedua, yaitu dia mulai untuk memperbaiki dulu yang memang terorannya luar biasa, yang mungkin akan mengganggu pekerjaannya. Karena rata-rata yang DC-nya datang belum tentu terorannya gede, dan juga pinjol-pinjol yang teorannya gede itu biasanya hampir sedikit DC-nya yang datang ke tempat kalian. Contohnya sajalah seperti es pinjam. Nah, jadi yang dilakukan sama teman saya ini memilah dengan cara dia membayarkan ataupun mencicil aja semampunya untuk pinjol-pinjol yang teorannya gede, yang bisa sampai ke kantor dan yang kemungkinan besar DC lapangannya ada. Dan yang lainnya, yang ketiga, yaitu dia abaikan semua segala terorannya, kemudian dia tetap menggunakan nomor lama. Nih ya, dia galbay dari tahun 2023 udah ikut sama saya nih ya, udah ikut ngonten sama saya sampai hari ini. Nomor teleponnya masih sama, yang diganti itu adalah sosmednya saja. Terus lagi yang terakhir, dia itu tetap tenang sekalipun DC-nya datang tidak pernah berjanji membayar, sekalipun DC-nya datang tidak pernah mau dia gubris, sekalipun DC-nya datang dia tidak mau peduli, yang penting dia terima saja. Nah, seperti itu ternyata kunci-kunci dari teman-teman saya ini yang memang sampai hari ini aman, padahal lokasinya ada di sekitaran Jabodetabek, dan dia menginformasikan sampai hari ini alhamdulillah aman mbak, kalau ada teror saya tangkapin seperti biasa saja. Dan untuk saat ini ya, saya tekankan untuk saat ini lagi pada teman-teman semuanya ya, banyak pinjol-pinjol yang mulai bekerja sama dengan pihak ketiga dan menurunkan DC lapangan. Banyak lagi sekarang pinjol-pinjol menengah ke bawah sudah mulai banyak bekerja sama dengan pihak ketiga. Bahkan banyak yang mengatakan satu DC bisa menagih untuk banyak aplikasi, dan itu mulai sekarang gencar-gencarnya lagi. Nah, kalau udah fenomena seperti ini, apa yang terjadi? Ini adalah fenomena menjelang akhir tahun dan fenomena perpanjangan kontrak DC lapangan dan pihak ketiga.
ya. Jadi kuncinya adalah teman-teman tetaplah fokus, jangan pernah terperdaya dengan ancaman ataupun iklan-iklan palsu, dan juga pembersihan menggunakan orang-orang dalam OJK ataupun orang dalam AFPI. Sejauh ini itu semua hoaks dan tidak pernah terbukti. Jadi tolong pastikan lagi kepada teman-teman semuanya, jangan pernah gaya lubang tutup lubang, jangan pernah menggunakan pinjol ilegal, jangan pernah bersikeras untuk memperbaiki nama kalian ataupun membuat diri kalian aman yang ujung-ujungnya bom waktu buat kalian semuanya. Fokus pada tujuan dan terus memperbaiki hidup, gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi buat kalian, dan akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.